Ziarah Wali Pitu dan Jejak Islam di Bali. Ziarah Wali Pitu dan Jejak Islam di Bali. Penulis kiri, bersama tokoh masyarakat Karangasem, Ustadz Yusuf Tengah dan Rudi, kanan, di makam Syekh RK. Update. Jalil di kampung, Saren Jawa, yang dirintis pada 1410 M. Antara, Denpasar Antara ketika memperbincangkan jejak Islam di Bali, ada kisah yang selalu disodorkan masyarakat, yakni Wali Pitu yang dipahami sebagai 7 wali penyebar Islam di Pulau Dewata itu. Namun, jejak itu tidak sepenuhnya akurat. Hal itu sempat ditelusuri penulis dalam silaturahim atau ziarah Wali Pitu dari makam ke makam selama pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai tahun 2021 dari barat Jembrana hingga timur Karangasem. Kalau menyebut Wali Pitu sebagai orang yang sudah lama berada di Bali, kami tertawa, karena Wali Pitu itu rute wisata religi dari Biro Travel saja, ujar salah seorang tokoh masyarakat Karangasem, Rudi pada Senin 17/5. Ya, jika merujuk istilah Wali Pitu di Bali, maka orientasinya pada Wali Songo di Jawa yang merupakan Dewan Wali yang dibentuk Kanjeng Raden Rahmat Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur pada 1404. Merekalah 9 penyebar Islam di tanah Jawa yang mendakwahkan Islam melalui metode dakwah yang strategis hingga mampu diterima masyarakat Jawa, atau mampu mengislamkan masyarakat Jawa hingga melebihi 90%. Apakah di Bali juga ada semacam Dewan Wali itu? Faktanya, istilah Wali Pitu itu justru disusun Habib Thoyyib Zain Arifin Assegaf dalam bukunya bertajuk Sejarah Wujudnya Makam Sab'atul Aulia, Wali Pitu di Bali, Ponpes Lirboyo, Kediri, Jatim, 1998. Dalam buku itu, Habib Thoyyib Zain Arifin Assegaf yang merupakan pengasuh Jamiah Manaqib Al-Jamali, Jawa Madura Bali, menyebut situs peninggalan makam-makam Wali Pitu, Wali 7 yang lokasinya menyebar di beberapa wilayah di Bali. Habib Thoyyib Zain Arifin Assegaf mendaku ketujuh nama itu diketahuinya lewat pengalaman rohani yang memberikan petunjuk-petunjuk kepadanya pada bulan Muharram 1412 H 1992 M. H. Bagenda Ali, aswajadewata.com, tanggal 16 Oktober tahun 2020. Awalnya, istilah Wali Pitu itu tidak dikenal umat Islam di Bali. Istilah itu baru ada dari pelaku wisata religi di Jawa sekitar tahun-tahun 1990 sampai tahun 2000 yang melancong ke Bali, hingga akhirnya diperkenalkan sebagai paket wisata religi oleh para agen travel wisata dengan tarif tertentu. Dalam buku Habib Thoyyib Zain yang ditulis pada 1998 itu, nama-nama yang didaku sebagai Wali Pitu di Bali dari hasil pengalaman rohani pada 1992 adalah 1. Raden Mas Sepuh Pangeran Mangkuningrat, Keramat Pantai Seseh, Mengwi, Kabupaten Badung. 2. Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi, Keramat Bukit Bedugul, Kabupaten Tabanan. 3. Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar Al-Hamid di Keramat Pantai Kusamba, Kabupaten Klungkung. 4. Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus, Keramat Bungaya, Kabupaten Karangasem. 5. Syekh Maulana Yusuf Al-Bakdi Al-Maghribi, Keramat Karangasem. 6. Syekh Abdul Qadir Muhammad, Keramat Karangrupit, Temukus, Kabupaten Buleleng. 7. Habib Ali bin Umar Bafaki, Keramat Loloan Barat, Kabupaten Jembrana. Dalam versi lain ada yang mencantumkan nama Dewi Siti Khadijah, putri dari Raja Cokorde Pemecutan ketiga yang masuk Islam setelah menikah dengan Prabu Cakraningrat keempat, Bangkalan, Madura, sehingga para peserta wisata religi juga sering singgah ke makam putri di kota Denpasar itu. Jadi, keberadaan Wali Pitu perlu dipertanyakan akurasinya, karena bersifat oral story, dari cerita ke cerita tanpa didukung fakta sejarah yang akurat,
seperti Pangeran Mas Sepuh atau Pangeran Mangkuningrat dan Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Ziarah Wali Pitu dan Jejak Islam di Bali. Penulis kiri, bersama tokoh masyarakat Karangasem, Ustadz Yusuf Tengah dan Rudi, kanan, di makam Syekh RK. Abd. Jalil di kampung, Saren Jawa, yang dirintis pada 1410 m. Antara, Denpasar Antara ketika memperbincangkan jejak Islam di Bali, ada kisah yang selalu disodorkan masyarakat, yakni Wali Pitu yang dipahami sebagai 7 wali penyebar Islam di Pulau Dewata itu. Namun, jejak itu tidak sepenuhnya akurat. Hal itu sempat ditelusuri penulis dalam Silaturahim atau Ziarah Wali Pitu dari makam ke makam selama pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai tahun 2021 dari Barat Jembrana hingga Timur Karangasem. Kalau menyebut Wali Pitu sebagai orang yang sudah lama berada di Bali, kami tertawa, karena Wali Pitu itu rute wisata religi dari Biro Travel saja, ujar salah seorang tokoh masyarakat Karangasem, Rudi pada Senin 17/5. Ya, jika merujuk istilah Wali Pitu di Bali, maka orientasinya pada Wali Songo di Jawa yang merupakan Dewan Wali yang dibentuk Kanjeng Raden Rahmat Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur pada 1404. Merekalah 9 penyebar Islam di tanah Jawa, yang mendakwahkan Islam, melalui metode dakwah yang strategis hingga mampu diterima masyarakat Jawa, atau mampu mengislamkan masyarakat Jawa hingga melebihi 90%. Apakah di Bali juga ada semacam Dewan Wali itu? Faktanya, istilah Wali Pitu itu justru disusun Habib Thoyyib Zain Arifin Assegaf dalam bukunya bertajuk Sejarah Wujudnya Makam Sab'atul Aulia, Wali Pitu di Bali, Ponpes Lirboyo, Kediri, Jatim, 1998. Dalam buku itu, Habib Thoyyib Zain Arifin Assegaf yang merupakan pengasuh Jamiah Manaqib Al-Jamali, Jawa Madura Bali, menyebut situs peninggalan makam-makam Wali Pitu, Wali 7 yang lokasinya menyebar di beberapa wilayah di Bali. Habib Thoyyib Zain Arifin Assegaf mendaku ke-7 nama itu diketahuinya lewat pengalaman rohani yang memberikan petunjuk-petunjuk kepadanya pada bulan Muharram 1412 H 1992 m. Tidak hanya Pangeran Mas Sepuh dan Habib Umar, Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus, Keramat Bungaya, Karangasem juga dipertanyakan statusnya yang hanya guru silat dan guru tarekat, tetapi makamnya sering disiarahi. Mungkin karena lokasinya di pinggir jalan, maka dimasukkan paket wisata religi. Padahal di sini masih ada makam yang lebih tua yakni makam Saren Jawa yang tidak masuk rute Wali Pitu, tapi dari abad ke-15, kata Rudi dari Karangasem. Miliki peran. Bisa jadi, tokoh-tokoh yang disebut dalam Wali Pitu itu memiliki peran dalam syiar Islam di Pulau Dewata, namun status mereka bukan seperti Wali Songo di tanah Jawa. Selain itu, tokoh Islam bukan wali, yang berkiprah dalam masuknya Islam ke Pulau Bali itu juga bukan hanya Pitu, 7 orang, tapi banyak, misalnya Syekh RK. Abd. Jalil yang dimakamkan di kawasan Saren Jawa, Karangasem. Kalau Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus, Keramat Bungaya, Karangasem itu dari abad ke-20 atau bahkan lebih, tapi Syekh RK. Abd. Jalil, Saren Jawa, Karangasem itu justru mendirikan kampung Islam di Saren Jawa pada 1410, jadi lebih dulu dari Habib Ali, kata tokoh masyarakat Karangasem, Ustadz Yusuf. Ia menceritakan Syekh RK. Abd. Jalil salah satu dari 44 pengawal putri Demak saat bersilaturahim ke Raja Klungkung, karena Raja Demak ingin menjadikan Raja Klungkung sebagai menantu. Namun, Raja Klungkung menolak dengan mengajukan syarat dirinya siap menikahi putri Demak bila sang putri bisa mencabut rambut di kakinya. Ternyata gagal, sehingga sang putri pun pulang ke Demak. Saat pulang itu,
Putri Demak menyatakan para pengawal bisa ikut pulang ke Demak tapi bisa juga menetap di Karangasem. Nah, salah satu pengawal yang menetap dan membuka hutan di Saren Jawa adalah Syekh Abde Jalil, katanya. Pada masa lalu, Saren Jawa merupakan hutan yang di dalamnya ada sapi yang suka mengamuk dan tidak akan yang bisa menaklukkan, kecuali Syekh Abde Jalil yang akhirnya mendapatkan lahan di hutan seluas lokasi amukan sapi itu dan saat ini dikenal dengan Kampung Saren Jawa. Di makam Syekh Abde Jalil di Kampung Saren Jawa, perintis Kampung Islam Saren Jawa, pada 1410 juga ada dua makam yakni KH Daud dan Jero Tauman yang dimakamkan pada 1610. Status keduanya belum jelas, namun diduga berperan dalam pembukaan Kampung Islam Saren Jawa itu. Di Kampung Saren Jawa yang dihuni 170 kakak Muslim itu hingga saat ini juga masih berkembang tradisi burdah, rudat, dan banjari. Kalau nyepi, kami juga menghormati masyarakat Hindu dengan tidak keluar dari kampung kami, katanya. Selain Syekh Abde Jalil, di Karangasem juga ada Raden Datuk Mas Pakel atau Sunan Mumbul yang makamnya di dekat pantai di pantai ujung. Beliau tidak seberapa dikenal karena pengembara sendirian yang mengajarkan agama kepada masyarakat Karangasem, tapi masyarakat menghormati makam beliau, katanya. Agaknya, masuknya Islam ke Bali tidak melalui proses dakwah mirip Wali Songo, namun melalui hubungan baik, seperti hubungan kekeluargaan, kerjasama antar kerajaan, pelatihan perang, pembuatan sarana alat perang, kerjasama antar masyarakat nelayan, tabib, pengobatan, dan pernikahan umat Hindu-Muslim. Misalnya, di Desa Sindu, Sidemen, Kabupaten Karangasem, yang umat Islam hanya 100 kakak juga ada jalinan kekerabatan antara Muslim Hindu. Awalnya, kakek saya juga beragama Hindu dan akhirnya menjadi generasi pertama yang masuk Islam hingga ayah saya menjadi tokoh Islam di Sindu menjadi kepercayaan Tuan Guru Nuruddin, tutur tokoh Muslim Sindu, Sak Abdullah. Namun, tokoh Islam yang pertama kali datang ke Karangasem bukanlah Tuan Guru Nuruddin, melainkan Raden Jimaran yang datang pada masa kerajaan Karangasem. Raden Jimaran itu datang ke Bali sebagai pengobat atau dukun yang mengobati orang sakit, kata tokoh Muslim Sindu yang kelahiran desa Candi Kuning, Bedugul, Kabupaten Tabanan itu. Menurut tokoh Muslim Candi Kuning yang kelahiran 70-an tahun lalu itu, Raden Jimaran sebagai tokoh Muslim yang datang ke Karangasem itu tidak mendakwahkan Islam dengan ucapan, melainkan dengan perbuatan yakni membantu mengobati masyarakat Sindu yang sakit. Kalau ada orang sakit, beliau bertanya apakah punya ayam atau buah-buahan. Kalau ada ayam, maka dimasak dan masakannya dibagikan ke tetangga, kemudian berdoa bersama-sama setelah makan untuk mendoakan kesembuhan orang yang sakit. Alhamdulillah, sembuh, ujarnya dalam perbincangan dengan didampingi keponakannya, Haja Suniyah, tanggal 21 Juni tahun 2020. Link https://m.antaranyus.com/am/.